Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah membayangkan hidup akan sejauh ini menyeretku. Dulu aku percaya kerja keras selalu membawa hasil. Bahwa kalau aku terus bertahan, Tuhan pasti membuka jalan. Tapi sekarang, aku hanya duduk menatap dinding kusam rumah kontrakan yang tinggal menunggu waktu ambruk. Aku duduk memegang kepala yang seperti penuh batu. Mataku terasa panas, bukan karena menangis, mungkin karena saking lamanya mencoba menahan air mata. Di meja dapur yang kecil, Ayu menatapku. Rambutnya diikat asal-asalan. Sekuat apapun ia berusaha tersenyum, aku tetap bisa lihat matanya yang lelah. Aku tahu, ia sudah mencoba bertahan jauh sebelum aku sadar semuanya telah jatuh. Aku sudah siapin teh hangat, Mas, suaranya lirih, pelan, seperti takut membuatku semakin hancur. Aku hanya mengangguk, tanganku gemetar saat meraih gelas. Teh itu tak lagi panas. Lama sekali ia menunggu aku siuman dari linglung ini. Mas, Ayu memanggil lembut, tapi kemudian menahan diri. Seolah bingung harus bicara apa, atau takut ucapan apapun hanya akan jadi duri. Aku menarik napas panjang, tapi yang masuk hanya rasa sesak. Aku gagal, yuk, suaraku pecah. Aku sudah coba semuanya, tapi tetap gagal. Ayu mendekat, memegang tanganku. Kulitnya dingin, sentuhan itu biasanya menenangkan. Tapi kali ini, justru membuatku sadar betapa aku telah mengecewakan keluarga kecilku. Kita masih punya waktu untuk bangkit lagi, Mas. Bangkit lagi. Bagaimana? Pekerjaan hilang, pinjaman menumpuk, hidup menertawakan usaha terakhirku. Aku hanya menunduk. Dari ujung ruangan, terdengar suara kecil menguap. Nala berjalan gontai sambil menggosok mata, boneka kelincinya terseret di lantai. Mas, Ayu berbisik cemas, takut Nala mendengar pembicaraan kami. Aku segera berdiri dan menunduk menyambut putriku. Sini, sayang. Sudah bangun. Nala mengangguk pelan, lalu mengangkat kedua tangannya meminta digendong. Aku mengangkat tubuh mungilnya dan memeluknya erat. Aroma sampo anak yang biasa menenangkan itu malah membuat rasa sakitku lebih tajam. Ayah lapar, katanya pelan sambil memegang perut. Seketika ada hantaman hebat di dada. Aku memejamkan mata, berusaha agar air mata tidak keluar. Ayu langsung mengambil roti sisa tadi siang. Itu pun sudah mulai mengeras. Aku duduk bersama Nala di ruang tamu. Ia menggigit rotinya pelan-pelan, seperti tahu kami harus hemat. Bocah 3 tahun tidak seharusnya paham arti kekurangan. Tapi Nala, ia seperti sudah terbiasa. Mas, Ayu duduk di sebelahku setelah memastikan Nala makan. Aku dapat kabar dari ibu. Aku menoleh. Ayu terlihat ragu. Ibu bilang, Paman Jafar nyari kamu. Katanya, kalau kamu mau ke desa, dia bisa bantu. Aku terdiam. Nama itu terasa asing sekaligus tidak asing. Paman dari jalur keluarga ayah yang nyaris tidak pernah berhubungan dengan kami. Bantu bagaimana? Tegasku. Ayu menggeleng. Aku nggak tahu jelas. Tapi katanya, masih ada jalan. Istilah, masih ada jalan, terdengar manis. Tapi aku tahu dunia nyata tidak sebaik itu. Aku nggak mau melibatkan keluarga kamu dalam masalahku, jawabku datar. Ayu menggenggam tanganku lebih erat. Ini masalah kita, Mas. Kita keluarga. Aku memejam, menahan suara yang nyaris pecah. Nala memeluk lenganku, seolah mengerti suasana yang sedang kacau. Keluarga, aku sudah gagal menjaga 2 orang ini. Apa aku masih pantas menyebut diriku kepala keluarga? Malamnya, setelah Nala tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menggantung di atas kepala. Rumah ini terasa semakin sempit setiap kali aku menatap dinding-dindingnya. Teleponku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Assalamualaikum, ini Raka. Suara lelaki tua, berat, bukan berat seperti laranganmu ya, tapi penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Iya, saya Raka. Aku Jafar. Katanya kamu butuh bantuan. Aku membeku. Ayu pasti sudah memberi nomorku. Maaf, Paman, aku berusaha sopan.
Saya sedang dalam masa sulit. Tapi saya nggak mau nyusahin. Tahan dulu, suaranya tegas. Kamu harus ke desa, datang bawa keluargamu. Malam Jumat, jangan telat. Aku terdiam. Kata-katanya seperti perintah, bukan tawaran. Ada apa sebenarnya? Tanyaku takut. Ada cara untuk mengubah nasibmu. Aku spontan mengepalkan tangan. Kalau caranya melibatkan hal yang nggak benar, saya terlambat untuk itu. Kalimat itu membuat bulu kudukku naik. Apa maksud paman? Suaraku bergetar. Kesempatan ini sudah menunggu terlalu lama. Kamu hanya perlu mengiyakan. Tapi konsekuensinya, suaranya mengecil, seperti berbisik langsung ke telingaku meskipun jarak jauh. Aku merasakan tenggorokanku kering. Kalau kamu tetap diam dan kalah, istrimu, anakmu, bisa hilang darimu lebih cepat dari yang kamu kira. Aku terbangun dari kursi. Apa maksud paman ngomong begitu? Tidak ada jawaban, hanya hening yang menyayat. Aku menatap Nala yang terlelap dalam pelukan bonekanya. Napasnya tenang, damai. Ayu tertidur di sampingnya, rambutnya sedikit menutup wajah. Aku kembali membawa ponsel ke telinga, dengan napas berat dan pikiran yang mulai goyah. Masih di sana, paman. Hidup menguji kamu, Raka, ucapnya dingin. Kamu mau sambil duduk menangis, atau mau melawan? Aku menggigit bibir. Aku ingin melawan. Aku ingin buktikan aku belum selesai. Apa yang harus saya lakukan? Di seberang sana terdengar tarikan napas panjang. Seolah paman Jafar baru saja menang. Bawa keluargamu kemari. Di desa Lekarsari, malam Jumat, akan ada yang menunggu kalian. Siapa? Tanyaku cepat. Yang selama ini memperhatikanmu. Aku terdiam membatu. Apa maksud paman? Telepon terputus. Aku berdiri terpaku, memegang ponsel seperti benda asing yang baru saja menyampaikan keputusan paling gila dalam hidupku. Di luar rumah, terdengar suara langkah kecil, berlari di halaman. Aku menoleh cepat ke arah jendela. Kosong, mungkin hanya kucing, atau pikiranku yang mulai kacau. Aku masuk ke kamar, memastikan Nala dan Ayu masih tidur dengan tenang. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah mereka satu persatu. Aku janji, bisikku pelan. Aku akan bawa kita keluar dari ini. Aku nggak akan kehilangan kalian. Saat aku hendak berdiri, Nala tiba-tiba memegang tanganku dalam tidurnya. Ayah jangan pergi, gumamnya sambil memejam. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menelan ludah, lalu mengusap kepalanya pelan. Ayah di sini, sayang. Tapi entah kenapa, perasaan itu terus menusuk di dalam benakku. Seperti ada yang menunggu kami. Bukan untuk menolong, tapi untuk mengambil sesuatu yang paling berharga. Malam semakin larut. Aku mencoba tidur tapi sulit. Lampu kamarku padamkan, berharap gelap bisa menenangkan. Tapi justru sebaliknya, aku merasa kamar terasa asing. Aku memejam, tapi rasanya seperti ada seseorang berdiri di sudut ruangan, mengawasi kami. Aku membuka mata cepat. Kosong. Gelap. Aku memejam lagi. Dan kali ini, ada suara kecil. Tertawa. Pelan, seperti bisikan. Aku langsung duduk, menatap seluruh sisi kamar dengan napas terengah. Nala masih tidur. Ayu juga. Tapi suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Tawa anak kecil. Tapi bukan suara Nala. Aku berdiri perlahan, mendekati pintu kamar. Aku menahan napas. Dan saat aku mengintip lorong gelap di luar, aku melihat sesuatu bergerak cepat masuk ke ruang tamu. Aku tak bisa memastikan apa itu. Terlalu gelap. Aku menutup pintu pelan, lalu kembali ke ranjang. Aku memeluk Nala dengan erat. Ayu masih terlelap, mungkin terlalu lelah sampai tak menyadari apa-apa. Di dalam gelap, aku menatap langit-langit yang tak terlihat. Dan dalam hati aku tahu, apapun yang menunggu di desa itu sudah mulai mendekat. Bahkan sebelum aku setuju untuk datang, aku mengemudi tanpa banyak bicara. Ayu duduk di sampingku dengan wajah pucat, sementara Nala sudah tertidur di pangkuannya. Jalanan berkelok menembus hutan yang semakin rapat. Aku belum pernah ke desa Lekarsari sejak kecil, dan sekarang kabut tipis mulai jatuh dari sela-sela pepohonan, membuat semuanya tampak asing. Mas, ini masih jauh. Suara Ayu terdengar pelan, seperti takut melanggar keheningan yang mengurung kami. Sebentar lagi,
Jawabku. Padahal aku sendiri tidak yakin. GPS di ponsel sudah kehilangan sinyal sejak setengah jam lalu. Aku hanya mengandalkan ingatan samar dari masa kecil. Entah kenapa, udara di dalam mobil terasa semakin pengap meski AC menyala. Nala mengerang kecil dalam tidurnya, lalu menangis pelan seperti mimpi buruk. Sudah, nak, Ayu menenangkan sambil mengusap punggungnya. Aku mencuri pandang ke kaca spion tengah. Sesuatu pada cara Nala menggeliat terasa janggal, seperti sedang menyingkirkan tangan seseorang yang tidak terlihat. Aku menggeleng pelan untuk menghapus pikiran buruk itu. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya pohon-pohon mulai jarang dan rumah-rumah kayu mulai terlihat di kejauhan. Sebuah papan bertuliskan "Selamat datang di Desa Lekarsari" tampak miring di pinggir jalan. Aku menarik napas lega, tapi kelegaan itu cuma bertahan sebentar. Desanya terlalu sepi, tak ada seorang pun di jalanan. Lampu-lampu rumah menyala, tapi pintu tertutup rapat. Namun aku bisa merasakan tatapan, entah dari balik kaca jendela atau celah pintu, mengikuti setiap langkah kendaraan kami yang merayap pelan. Ayu memeluk Nala lebih erat. "Mas, kok rasanya aneh ya di sini?" Aku berpura-pura tidak mendengar. Rumah paman, rumah yang katanya diwariskan padaku, berada di ujung desa. Ketika mobilku berhenti di depan rumah tua yang memanjang dengan halaman penuh ilalang, seseorang langsung muncul dari samping. Laki-laki tua, rambutnya sudah putih semua, senyumnya sangat lebar seolah kami tamu yang sudah lama ia tunggu. "Raka," katanya seolah sudah mengenalku. Aku mengangguk. "Iya, Pak, maaf. Kita, wah, kamu sudah besar. Mirip almarhum pamanmu." Ia mendekat dan menepuk bahuku. "Aku Pak Kusno, tetangga sini." Aku tersenyum kaku. Aneh sekali ia bisa langsung mengenaliku. "Terima kasih sudah menyambut kami, Pak." Ia menunduk ke arah Ayu dan Nala. "Ini pasti istri dan anakmu." Tatapannya pada Nala terlalu lama, sampai membuat Ayu gelisah dan menggeser tubuh menutupi Nala yang tertidur. Aku memperhatikan ekspresinya. Ada sekilas sesuatu di sana. Kekaguman, atau semacam penilaian. Pak Kusno membuka pintu pagar kecil dan mempersilakan kami masuk ke halaman rumah. "Wah, sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Tapi rumah ini masih bagus kok. Pamanmu dulu suka sekali merawatnya." Ia tersenyum lagi. Aku turun dari mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan koper. Ayu berdiri di sampingku sambil menggendong Nala yang masih tidur. "Mas," bisik Ayu pelan. Aku nggak enak. Rumahnya gelap sekali. Aku memperhatikan rumah itu. Jendela-jendelanya tertutup papan dari dalam. Bagian dindingnya terlihat kering dan kusut seperti sudah lama tidak disentuh manusia. Aku memaksa tersenyum. "Kita cuma beberapa hari, sayang. Setelah urusan selesai, kita pulang." "Urusan apa?" tanya Ayu. Suaranya ragu, tapi juga penuh takut. Aku tak menjawab. Aku hanya memalingkan wajah. Di sudut mataku, aku melihat Pak Kusno memperhatikan kami dalam diam. Seolah menunggu jawaban yang tidak berani kuucapkan. Dalam waktu singkat, Pak Kusno membawa kunci rumah dan membukakan pintunya untuk kami. Gang rumah langsung menyergap kami dengan udara dingin yang lembab. Aroma pengap lama sekali menguasai ruangan. "Aku bantu bersihkan nanti, ya," kata Pak Kusno sambil menyalakan beberapa lampu. Aku mengangguk. "Makasih banyak, Pak." Pak Kusno berjalan berkeliling ruang tamu. Gerakannya lambat, seperti sedang memeriksa sesuatu. Ia berhenti di dekat kusen pintu kamar belakang. Jari telunjuknya menyentuh sesuatu, bercak hitam yang memanjang seperti bekas gosong samar. Ia tersenyum kecil. "Ah, masih ada jejaknya rupanya." Aku mengerutkan kening. "Jejak apa, Pak?" Pak Kusno menoleh dengan tenang. "Ah, enggak, cuma kotor. Biasa." Namun dari cara ia mengusap, aku tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Nala yang sudah terbangun memandang ruangan itu dengan mata besar yang lelah. Tiba-tiba ia menunjuk sudut ruangan yang gelap, dekat lemari kayu usang. "Ada ibu," bisiknya. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ayu memeluk Nala erat-erat. "Nggak ada siapa-siapa, nak." Pak Kusno tertawa kecil. "Anak kecil memang begitu ya. Imajinasi mereka luas." Tapi gelakku keluh. Aku menatap sudut yang sama.
Rasanya ada yang memperhatikan. Setelah semua koper masuk, kami mengantar Pak Kusno sampai pintu. Saya tinggal dulu ya. Kalau perlu apa-apa, panggil saya saja. Ia memberikan senyum yang sama, senyum ramah yang malah membuat bulu kuduk berdiri. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak, terima kasih. Sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat menatap Nala sekali lagi. Anakmu lucu. Sungguh, ia berhenti beberapa detik, sangat cocok. Aku menegang. Cocok, maksudnya, Pak Kusno tersenyum tipis. Maksud saya, cocok tinggal di sini. Dia terlihat seperti anak yang kuat. Kemudian ia pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ayu menatapku cemas. Mas, aku nggak suka cara dia lihat Nala. Aku menelan ludah. Aku juga, tapi aku harus tetap berusaha terlihat tenang. Malamnya, setelah makan seadanya, Ayu dan Nala tidur lebih dulu di kamar depan. Aku duduk di ruang tamu sambil memikirkan banyak hal. Pikiranku terus kembali pada alasan kami di sini. Aku butuh bantuan. Bantuan apapun. Aku bahkan tidak tahu apakah tempat ini benar-benar bisa menyelamatkan kami dari utang dan ancaman keluarga rentenir yang bisa menghancurkan hidup kami kapan saja. Saat aku memejamkan mata sejenak, terdengar suara pintu kamar belakang, berderit pelan, seolah dibuka dari dalam. Aku langsung tersentak. Ayu, tak ada jawaban. Aku berdiri dan melangkah pelan ke arah pintu kamar belakang itu. Setiap langkah rasanya semakin sulit. Jari-jariku gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Kamar itu gelap. Aku menyalakan lampu kecil yang kupasang di dinding dekat pintu. Kamarnya kosong. Hanya ada lemari tua, meja usang, dan sebuah foto paman yang tergantung miring di dinding. Tapi aku bisa bersumpah, barusan pintunya bergerak sendiri. Aku berjalan masuk. Jantungku berdetak keras. Ada hembusan angin tipis meski semua jendela tertutup. Dan kemudian, terdengar suara, sangat pelan. Seperti bisikan yang menipis di udara. Janji, aku membeku. Siapa? Tidak ada respons. Hanya keheningan yang panjang, dan rasa takut yang menusuk dari belakang tengkukku. Aku buru-buru keluar dan menutup pintunya rapat-rapat. Aku kembali ke kamar depan. Ayu dan Nala sudah tidur nyenyak. Aku duduk di sisi ranjang, mengusap rambut Nala. Tiba-tiba, Nala membuka matanya. Pandangannya tidak fokus, lalu menatap lurus ke langit-langit. Ayah, di atas kita ada yang lihat. Ayu terbangun kaget. Nala, kamu mimpi ya? Tapi Nala tetap menatap langit-langit. Matanya gelap dan kosong. Dia bilang, ayah sudah janji, nanti dia ambil. Aku langsung memeluknya. Sudah, Nala, gak apa-apa. Ayah di sini. Air liurku terasa sangat pahit. Seolah tubuhku tahu duluan. Ketakutan yang baru saja mulai, masih jauh dari selesai. Di luar kamar, terdengar ketukan pelan dari arah ruang tamu. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Aku menahan napas, berharap itu hanya angin. Tapi aku tahu pasti, rumah ini tidak mau kami tenang. Aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Uang datang seperti air mengalir tanpa bisa kutahan. Rekeningku terus bertambah, telepon mulai berdering tiap menit. Orang-orang meminta kerjasama, dan bisnis cateringku bangkit lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Semua utang lunas dalam hitungan hari. Ayu mulai bisa tersenyum lagi. Nala, akhirnya bisa beli sepeda pink yang sejak dulu selalu ia lihat dari balik kaca toko. Rumah kontrakan kami diperbaiki. Cat baru, furnitur baru, semuanya terlihat seperti keluarga normal yang hidup kembali. Tapi, entah mengapa, hati ini tetap gelisah. Terutama setiap malam. Sejak aku pulang dari desa itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Ada rasa seperti aku sedang diawasi. Bukan hanya saat sendirian, tapi bahkan ketika aku sedang memeluk anak dan istriku. Seolah-olah, ada yang ikut tidur di sini. Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari ruang tamu. Awalnya kukira itu suara angin mengenai pintu. Tapi ketukannya pelan, teratur, seperti seseorang yang tidak sabaran tapi sedang menahan diri. Aku membuka mata. Ayu masih tertidur di sebelahku. Nafasnya pelan. Aku menoleh pada Nala yang tidur di kasurnya sendiri. Ia menggeliat sebentar lalu kembali diam. Suara itu terdengar lagi. Aku menahan napas. Ketukan itu seperti berasal dari
lemari besar di sudut kamar. Aku memicingkan mata, mencoba memastikan. Tidak mungkin, lemari itu sudah terkunci. Dan apa yang mungkin mengetuk dari dalam? Aku langsung duduk, jantungku seperti dipaksa bekerja lebih cepat. Telapak tanganku dingin, kurai ponsel, menyalakan senter pelan-pelan. Cahaya kecil itu menembus gelap, langsung mengarah ke lemari. Benar, sumber suaranya dari sana. Aku menelan ludah. Siapa di sana? Tanyaku pelan, tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya Nala yang tiba-tiba menangis kecil dalam tidur, seolah sedang mimpi buruk. Aku bangkit, berjalan setengah gemetar menuju lemari itu. Setiap langkah terasa seperti tubuhku menolak, tapi aku tetap memaksa maju. Tanganku menyentuh gagang lemari yang dingin. Aku membuka senter lebih terang. Suara itu terhenti tepat saat aku menyentuh pintu. Aku tarik napas, lalu kubuka lemari itu. Kosong. Tidak ada apapun selain pakaian yang tergantung rapi. Namun, ada satu hal yang membuatku mundur selangkah. Baju tidur Nala yang putih, kini bernoda merah di bagian lehernya. Aku menatap lekat, mencoba mencari logika. Saat itulah Nala terbangun dan berdiri tepat di belakangku. "Papa," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku terkejut dan langsung berbalik. Ia mengucek matanya sambil menunjuk lemari. "Tadi ada ibu, tapi bukan ibu," katanya dengan suara lirih. Aku terpaku. "Apa maksudnya, Nak?" tanyaku sambil berjongkok menyamakan tinggi kami. Nala menggeleng, bibirnya bergetar. "Ibu," tapi rambutnya nutupin semua muka, dia bilang, giliran Nala. Darahku seketika seperti berhenti mengalir. Aku memeluk Nala cepat-cepat sambil melirik lemari yang masih terbuka. Tak ada siapapun. Tapi entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Besok paginya, Ayu mendapati noda merah itu. "Ini apa, Mas?" "Darah," tanyanya dengan nada cemas. Aku tidak bisa menjawab. Aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Selama sarapan, Ayu beberapa kali batuk kecil. Kupikir itu hanya karena udara pagi yang agak dingin. Tapi batuknya tidak kunjung berhenti. "Mas, kayaknya aku pusing. Aku istirahat dulu, ya." Aku mengangguk dan mencoba menenangkan diri. Aku harus bekerja, tapi sebelum berangkat, Nala menarik kausku. "Papa jangan lama-lama, ibu tadi ada yang peluk dari belakang, tapi bukan papa," katanya pelan. Aku membeku, tanganku langsung memegang bahunya, mencoba memastikan ia baik-baik saja. Nala lihat jelas siapa, "Gak jelas, Pak." Tapi dia cium rambut ibu, sambil ketawa pelan. Aku langsung merinding. Aku hampir membatalkan semua pekerjaan hari itu. Tapi logika menahanku, aku harus bekerja agar semua ini tetap berjalan. Agar keluarga ini aman. Aku meninggalkan rumah, dengan perasaan seperti meninggalkan mereka dalam bahaya. Siang harinya, teleponku terus berdering. Pertama dari klien, lalu dari karyawan, dan tiba-tiba dari Ayu. Suaranya terdengar lemah, panik, terburu-buru. "Mas, pulang sekarang, tolong." "Ada apa? Kenapa?" "Ada orang di kamar mandi," dia ketawa. "Mas," suara laki-laki, "tapi aku gak bisa buka pintunya." Nala nangis. Aku langsung meninggalkan semuanya. Mobil kupacu secepat mungkin. Jarak hanya 15 menit, tapi terasa seperti perjalanan menuju neraka. Begitu aku sampai, aku langsung naik ke lantai 2. Suara Nala terdengar histeris dari kamar tidur. Ayu bersandar di dinding, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. "Ada apa tadi?" tanyaku, masih terengah-engah. Ayu menjawab dengan suara gemetar. "Seseorang di kamar mandi," suaranya bilang, "sudah waktunya." Aku mencoba membuka pintu kamar mandi. Terkunci. "Siapa di dalam?" Saya peringatkan, "Jika kamu tidak keluar." Belum sempat kuhabiskan kata-kataku, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, lampu menyala, dan seisi kamar mandi kosong. Air keran masih menetes, ritmis, seperti detak jam yang menghitung waktu kematian. Ayu mulai menangis dalam pelukanku. Nala memeluk kaki ibunya sambil terisak. Aku menutup pintu itu cepat-cepat dan membawa mereka turun. Dalam hati aku tahu satu hal, ada yang aku bawa pulang dari desa itu.
Dan ia tidak akan pergi sebelum mengambil apa yang menjadi haknya. Malam berikutnya, gangguan itu semakin jelas. Lampu berkedip setiap jam 12. Ada suara langkah di lorong rumah. Nala sering menatap sudut kosong sambil berkata, "Dia di sana, Pak, dia suka lihat ibu tidur." Ayu mulai mengeluh, dadanya sesak, tubuhnya panas dingin seperti diserang penyakit yang tidak ditemukan penyebabnya. Aku mencoba menghubungi Mbah Pawiro. Nomornya tidak aktif. Aku kembali ke desa itu. Rumahnya sudah kosong. Tidak ada jejak. Tidak ada orang yang mau bicara. Semua seperti komplotan yang sengaja menutup mulut. Malam kelima, aku terbangun oleh suara Ayu yang batuk sangat keras. Batuknya seperti ingin memaksa keluar seluruh isi dadanya. Aku menyalakan lampu. Ayu sedang menatap langit-langit. Matanya terbuka lebar. Nafasnya naik turun cepat. Nala menangis ketakutan di sampingnya. "Ayu, kamu kenapa?" Ayu memegangi lehernya, seolah ada yang mencekiknya dari dalam. "Mas, ada yang tarik napasku. Susah," katanya sambil terisak. Aku memegang wajahnya, berusaha menenangkan. Aku berniat mengambil handuk basah di kamar mandi. Baru selangkah, Ayu berteriak, "Mas, jangan tinggalin aku sendirian." Aku menghentikan langkahku, dan saat aku kembali menatapnya, ada tangan hitam yang keluar sedikit dari bawah tempat tidur. Menjulur, menekan, seperti memegang tubuh Ayu dari bawah. Ayu terangkat sedikit, lalu jatuh lagi ke kasur sambil terisak keras. Aku langsung memeluknya. "Astagfirullah, apapun kamu, jangan sentuh keluargaku." Aku menatap ke bawah kasur. Kosong, tapi aku tahu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Aku menutup mata sebentar, dan untuk pertama kalinya aku berdoa sambil menangis. "Tolong, jangan ambil mereka, ambil aku saja." Namun jawabannya hanya satu, suara pelan di telingaku, seperti napas seseorang yang sangat dekat. "Bukan kamu yang paling dicintai." Setelah itu, lampu kamar padam seketika, dan aku tahu, waktu penagihan sudah dimulai. Sejak malam mengerikan itu, aku tidak bisa lagi memejamkan mata dengan tenang. Ayu tidur dalam kondisi gelisah sementara Nala, yang biasanya tidur dengan pelukan boneka kelincinya, sekarang hanya bisa tidur jika aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku menatap wajah kecilnya yang polos. Pipinya sedikit pucat, matanya agak cekung. Aku tahu Nala ketakutan, tapi ia selalu berusaha terlihat berani. Tapi setiap kali aku hendak memejamkan mata, kalimat itu muncul lagi. "Bukan kamu yang paling dicintai." Seolah suara itu menikam langsung ke ulu hati. Pagi ini, Nala menolak makan. Ayu mencoba menyuapinya bubur, tapi Nala hanya menggeleng, tubuhnya lemas. "Nala enggak mau?" tanya Ayu lembut. Nala menggeleng pelan. "Mual? Bu, ada yang duduk di sini." "Berat," katanya, menunjuk dadanya sendiri. Aku langsung buru-buru mendekat. "Siapa yang duduk di situ, Nak?" Nala tidak menjawab, ia hanya menatap kosong ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Ayu melirikku panik, aku hanya bisa pura-pura tenang. "Sudah, ayo minum air dulu," aku berusaha memaksa senyum. Tapi bahkan gelas kecil itu pun tidak sanggup ia pegang. Tangannya bergetar hebat. Ayu menempelkan tangan ke dahi Nala. "Mas, badannya panas sekali." Aku meraih ponsel. "Kita bawa ke rumah sakit sekarang." Di rumah sakit, dokter memeriksa Nala cukup lama. Ayu duduk di sudut ruangan sambil memeluk dirinya sendiri, wajahnya waspada takut. Aku berjalan mondar-mandir, menunggu hasil yang entah apa. Akhirnya dokter keluar. "Pak, Bu, kami sudah periksa. Suhu tubuh anak ini tinggi, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi. Tes darah juga normal." Ayu berdiri, bingung. "Lalu kenapa dia seperti itu, Dok?" Dokter menghela napas. "Kami belum bisa memastikan. Kami sarankan observasi dulu." Aku menahan emosi yang mendesak keluar. Kalimat logis dokter tidak bisa menenangkan rasa takutku. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kenapa, tapi bagaimana mungkin aku menjelaskannya? "Dok, anak saya sedang ditagih oleh makhluk gaib karena saya terlibat pesugihan." "Siapa yang akan percaya?" Dokter pergi meninggalkan kami. Aku berdiri terpaku, menatap Nala yang tidur dengan nafas cepat dan tidak stabil.
Ayu mendekat dan berbisik, "Mas, semua ini mulai terjadi setelah kamu pulang dari desa itu, ya kan?" Kalimat itu seperti hantaman batu besar ke kepalaku. Aku cuma minta tolong pada orang pintar di sana. Untuk keberuntungan usaha kita, aku enggak tahu kalau bakal begini. Mataku panas. Suara Ayu bergetar menahan marah dan takut yang bercampur aduk. Aku sudah bilang aku nggak butuh kaya, aku cuma butuh Mas sama Nala sehat. Aku tidak bisa membalas, karena semua yang terjadi adalah salahku. Malam itu, Nala harus dirawat sementara. Ayu dan aku mendapat izin pulang untuk mengambil barang keperluan. Ayu tidak banyak bicara dalam perjalanan. Hanya menggenggam boneka Nala dengan kencang seakan itu satu-satunya pegangan hidupnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa salah. Pintu depan sedikit terbuka, padahal aku yakin tadi sudah kukunci. "Lupa?" "Iya," tanya Ayu dengan suara gemetar. Aku menggeleng pelan. Kami masuk perlahan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara mainan musik Nala berbunyi sendiri dari lantai 2. Dendentannya pelan, tapi nadanya salah. Seperti lagu anak yang dinyanyikan dengan cara yang menyesatkan. Ayu meraih lenganku. "Mas, itu kan mainan yang rusak. Sudah lama enggak bunyi." Aku tidak menjawab. Kami naik bersama-sama. Mainan itu tergeletak di depan pintu kamar Nala. Bunyi musik berhenti tepat ketika kami sampai di depannya. Pintu kamar tertutup rapat. Ada bekas goresan hitam di permukaannya, seperti bekas kuku panjang. Apa kamu buka?" tanya Ayu pelan. Aku mengangguk pelan lalu mendorong pintu itu. Kamar gelap. Ayu meraih saklar lampu. Lampu menyala. Kamarnya kosong, rapi, tidak ada yang aneh. Aku mengambil tas pakaian. Saat aku berbalik hendak keluar, Ayu berdiri kaku di depan pintu kamar. "Ayu," ia menunjuk ke lantai. Suara napasnya tercekat. "Mas, apa itu?" Aku mengikuti arah jarinya. Dan saat itu, sekujur tubuhku seperti kehilangan kekuatan. Di bawah meja kecil tempat Nala biasa menggambar, ada jejak kaki kecil, kepunyaan Nala, terbuat dari darah segar. Jejak itu mengarah ke dinding, dan berhenti tepat di bawah korengan tangan kecil yang juga merah gelap. Seolah Nala mencoba keluar, mencari kami, dan diseret kembali. Aku menutup mata, menahan napas. Ayu mundur beberapa langkah, menangis kecil. Apa ini maksudnya, Mas? Kenapa Nala bisa?" Aku menggeleng cepat. "Ayu, kita ambil barang yang perlu aja. Kita pergi dari sini sekarang." Kami kembali ke rumah sakit dengan langkah terburu. Tapi begitu masuk ke ruangan rawat Nala, aku hampir jatuh berlutut. Nala tidak ada di ranjang. Selimutnya tergeletak di lantai. Infusnya terlepas begitu saja. Ayu berteriak memanggil nama Nala. Suster datang panik. Dokter datang sambil membawa catatan. "Kami sedang mencari anak ibu. Baru saja tadi ada perawat yang melihat dia berjalan ke arah." Belum selesai dokter bicara, lampu seluruh lantai padam. Suara dari lorong mulai terdengar. Bahasa anak kecil, terputus-putus, tapi terdengar jelas. "Papa, tolong, gelap." Ayu langsung berlari ke lorong, aku menyusul di belakang. Dalam gelap, kami hanya melihat siluet kecil berjalan pelan, jauh di ujung lorong. "Nalaa." Ayu menjerit. Aku hendak mengejar, tapi tiba-tiba Ayu berhenti mendadak, hampir terjatuh. Ia menutup mulut, menahan tangis histeris. Karena siluet itu bukan berjalan. Kakinya menggantung beberapa sentimeter dari lantai. Seolah ia ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Nalaa. Aku berlari sekuat tenaga, tapi sebelum aku sempat meraih siluet itu, cahaya kembali menyala, dan lorong kosong. Tidak ada siapapun. Dokter, suster, semua mencari ke segala arah. Aku dan Ayu berpelukan di tengah lorong. Mata kami basah, tangan kami gemetar, rasanya seperti ada lubang besar di dalam dada yang menghisap sisa nyali. Tiba-tiba, suara ponselku berbunyi, nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat. "Pak Raka," suara laki-laki tua di seberang terdengar jelas. Aku langsung mengenalinya. "Mbah Pawiro, di mana Nala? Di mana anak saya?" Suara itu menjawab pelan, tenang, dan penuh ancaman halus.
Janji darah sudah disaksikan. Jiwa pertama akan dipetik. Bersiaplah, Pak Raka. Pagi nanti, Nala akan dipanggil pulang. Telepon terputus. Dunia berhenti. Ayu menatapku dengan mata yang tidak mampu lagi menyimpan ketakutan. Masih bergetar, ia bertanya, "Mas, apa maksudnya?" Aku tidak berani menatap matanya. Karena jawabannya adalah kalimat terakhir yang ingin didengar seorang ibu. "Aku sudah menjual jiwa anak kita." Ayu menutup mulut, terjatuh lemas ke lantai, menangis seperti kehilangan seluruh hidupnya. Dan saat itu juga, aku menyadari bahwa hukuman untukku baru saja dimulai. Aku tidak pernah menyangka rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, berubah menjadi seperti neraka yang setiap sudutnya mengintai keluargaku. Malam itu, dokter desa datang. Ia memeriksa kondisi Nala di ruang tengah. Tubuh kecil itu masih panas tinggi, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia sesekali mengerang pelan sambil mencengkeram baju Ayu. "Ini tidak normal. Saya curiga ini bukan penyakit biasa," ucap sang dokter dengan suara pelan. "Kalau besok tidak membaik, kalian harus ke rumah sakit di kota." Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu akar masalahnya bukan medis. Terlambat bagiku untuk pura-pura tidak tahu. Sejak aku melakukan hal itu, perjanjian gelap, segalanya berubah. Kekayaan datang, tapi bersamaan dengan itu, sebuah bayangan ikut masuk ke hidup kami. Sebuah sosok yang ingin memiliki apa yang paling aku sayangi. Malam turun pelan, seperti menutup semua harapan. Ayu menolak tidur, ia menatap Nala tanpa berkedip. Aku duduk di kursi dekat jendela, menunggu sesuatu yang aku sendiri takut untuk melihatnya. Dan itu datang. Listrik padam, lampu-lampu mati serempak tanpa suara. Rumah langsung tenggelam dalam gelap yang pekat. Aku mendengar Ayu menahan napas. "Raka," panggilnya pelan. Aku bangkit, mencoba meraba dinding untuk mencari senter. Tapi langkahku langsung berhenti ketika terdengar suara ketukan kecil dari arah kamar Nala. Bukan kencang, tapi ritmenya perlahan seperti ada seseorang yang mengetuk dengan penuh kesabaran. Aku menelan ludah. Ketukan itu berpindah ke dinding sebelah ruang keluarga. Kemudian, ke plafon, tepat di atas kepala kami. "Jangan buka pintunya," bisik Ayu. "Tolong, jangan." Nafasku semakin berat. Aku mencoba mengajari diriku sendiri untuk tidak panik, tapi tubuhku gemetar begitu parah. Ketukan berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku baru mau memanggil Ayu ketika tiba-tiba ada suara kecil lirih dari belakang kami. "Papa," suara Nala, tapi tidak sedang berada di pangkuan Ayu. Tidak berasal dari tubuh Nala yang terbaring lemah. Suaranya berasal dari pojok gelap dekat lemari. Aku berbalik cepat. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan. Ayu langsung memeluk Nala erat-erat. "Bukan Nala, bukan suara Nala itu." Ayu tergagap, suaranya patah-patah. Aku melangkah mundur, menempel ke dinding. Ketika mataku mulai menyesuaikan dengan gelap, aku melihat sesuatu di pojok ruangan itu. Wajah. Mirip wajah anak kecil, tapi matanya kosong, mulutnya seperti sobek panjang, dan kulitnya gelap seperti arang terbakar. Ia berdiri diam, memiringkan kepala, seolah merasa lucu melihat kami ketakutan. "Ayah, pilih aku." Suara itu pelan, seperti hanya menggema di dalam kepalaku. Aku merasa tubuhku membeku. Itu suara yang dulu aku dengar saat perjanjian dilakukan. Suara yang menjanjikan kekayaan dan kejayaan. Suara yang sekarang meminta bayaran. Dan dia ingin bayaran yang sama berharga. "Keluargaku." Ayu memaksa berdiri sambil menggendong Nala. "Kita harus keluar, sekarang." Aku ingin membantu, tapi sosok itu melangkah maju. Gerakannya tidak wajar, seperti melompat tanpa suara. 1 detik di sana, detik berikutnya sudah lebih dekat. Aku langsung memeluk Ayu, mencoba melindungi mereka. Napas Ayu makin cepat. "Raka, kamu janji sama aku, kita akan selamat, kan?" Ayu menatapku dengan penuh ketakutan. Aku ingin menjawab, tapi suara itu kembali terdengar. "Kamu sudah berjanji, sekarang giliranmu menepati." Ia mengangkat tangan kecilnya ke arah Nala. Nala menjerit, tubuhnya menegang, dan matanya mendelik ke atas, seperti sesuatu menyeretnya dari dalam. Ayu menangis, "Tolong, jangan ambil anakku." Aku menutup mata, mencoba memohon,
tapi kata-kata tidak keluar. Aku tidak berani melawan. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena aku sendiri yang menukar masa depan mereka. Dan saat aku membuka mata, sosok itu sudah tepat di hadapan Nala. Lalu, gelap semuanya. Aku terbangun di ruang tengah. Tubuhku lemas seperti tidak punya tenaga. Di luar, ayam berkokok. Matahari sudah naik. Ayu duduk di sudut, memeluk Nala yang tidak lagi bernafas. Aku berjalan pelan. Ayu menatapku, wajahnya kosong, tidak ada harapan tersisa. Dia sudah pergi, katanya tanpa suara. Kamu, yang membuat dia pergi. Aku berlutut, memeluk tubuh mungil itu. Hangat terakhirnya sudah hilang. Maafkan aku, suaraku pecah. Ayu berdiri, meninggalkan aku yang terpuruk. Ia berjalan ke kamar mandi. Aku mendengar suara air mengalir. Lalu terdengar benda jatuh. Aku berlari. Ayu tergeletak. Perlawanan terakhirnya sudah habis. Aku berusaha menolong, memanggil namanya berkali-kali. Namun ia tidak menjawab. Rumah itu telah mengambil semuanya dariku. Hari-hari setelahnya, aku menjalani hidup seperti tanpa jiwa. Rumah ini masih sama, tapi terasa seperti menontonku dari setiap sisi. Aku mencoba menjualnya, tapi tidak ada yang mau. Aku ingin melupakan semuanya, tapi setiap malam, suara lirih itu kembali terdengar. Memanggilku, "Papa." Aku menutup telinga, menangis menyebut nama Ayu dan Nala, tapi suara itu tidak berhenti. Ia menginginkanku sepenuhnya. Aku tahu, balasannya belum selesai. Karena dalam perjanjian itu, nyawaku adalah harga terakhir. Dan sampai waktunya tiba, aku hidup dalam rumah yang menunggu kapan aku siap mati. Untuk menebus keserakahanku sendiri. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.